Spiritual Bari Lampung yang telah mendukung keberadaan kembalinya Jekaloi, yang telah memberikan ya atas doa-doa kepada Jekaloi yang selama ini kami berjuang mati-matian untuk mendapatkan beliau di tangan cengkraman si Nyai Ireng ini, yang wanita pesihir ini. Dengan inilah saya mengatakan yang sebab yang terjadi pada Jekaloi sekarang ini, yang pernah dikatakan oleh wanita si Nyai Ireng, tak ada yang bisa untuk mencabut kutukan ilmu sihir si Nyai Ireng selain beliau. Yang satu yang saya ucapkan banyak ribuan terima kasih seluruh penggemarnya Ki Jagabaya, penggemar Bari Lampung, penggemar spiritual Bari Lampung di mana kalian berada, atas banyak dikitnya doa kalian, banyak dikitnya bantuan kalian kepada Ki Jagabaya sekarang terbukti yang telah mengikuti perjalanan Ki Jagabaya. Alhamdulillah, Jekaloi ini sekarang ini telah sadar, telah normal, telah kembali seperti manusia biasanya, bisa bicara, bisa mendengar, bisa mengucapkan apa yang pernah saya ajarkan oleh kepada beliau. Dengan inilah para sahabat-sahabat, di dalam perjalanan hidup, di dalam menempuh untuk menegakkan satu spiritual yang sangat sadar, sabar, taat, dengan tujuan inilah Ki Jagabaya hari ini membuka live streaming Ikatan Batin ini untuk mengatakan kepada subscriber yang selalu mengikuti perjalanan Ki Jagabaya, perjalanan sahabat-sahabat saya seperti SRL Marselan, seperti Santri BRL, saya mengucap ribuan terima kasih, karena tanpa dukungan dari kalian, kami pun tidak ada sedikit pun menjadi suatu abu. Tapi dengan dukungan kalian inilah kami bisa menjadikan sesuatu jadi mutiara di depan mata kalian. Berkat sahabat-sahabat yang selalu mendukung kami. Sebenarnya dengan tujuan Nyai Ireng ini untuk menghancurkan spiritualnya Bari Lampung ini dengan cara ingin menjatuhkan, ingin dibinasakan semua dengan ilmu-ilmu sihirnya. Tapi alhamdulillah, apa yang dituju oleh si Nyai Ireng ini berkat rahmatnya Allah, berkat satu tujuan persatuan ya spiritual, doa yang selalu kami panjatkan waktu dan siang dan malam, doa dari subscriber yang ada di luar negeri, walaupun yang ada di dalam negeri, yang ada di ujung dunia sana, selalu menggema. Saya lihat, saya membaca komentar-komentar yang selalu masuk di dalam notifikasinya Ki Jagabaya. Saya sangat bersyukur. Dikit banyak kalian telah membantu kami dalam memperjuangkan perjalanan Jekaloi ini. Nah, para sahabat, inilah Ki Jagabaya akan membuktikan suatu dahsyatnya ya, perjalanan Ki Jagabaya yang menghancurkan ilmu gaibnya seorang nenek sakti yang bernama Nyai Ireng ini, dengan satu hidayah dari Bunda Ratu yang berbentuk dengan mahkotanya kembang bau petuk. Alhamdulillah, dengan kembang bau petuk inilah Jekaloi ini bisa kita sembuhkan, bisa semula lagi, bisa sehat lagi dengan diminumkan ya kepada beliau, dimandikan, sangat luar biasanya. Makanya para sahabat ya, Ki Jagabaya memberikan satu tip, apabila Anda menemukan satu barang yang antik ya di tengah hutan seperti kembang bambu petuk, jangan sampai Anda buang, itu
tidak semua orang mendapatkan hidayah itu. Tidak pun semua orang yang bisa melihat barang itu. Selain orang-orang yang tertentu. Nah inilah satu kegunaannya para sahabat-sahabat ini. Saya akan memberikan sedikit tipsnya. Karena untuk apa itu Kijagabaya kembang bau petuk itu? Kembang bau petuk itu banyak sekali khasiatnya para sahabat ya. Apalagi kalau kita di dalam usaha bisnis, jual beli, atau memang kita bekerja di perusahaan, ingin supaya kita ini dilihat aroma kita, dilihat wajah kita, supaya kita ini duduk di dalam satu yang kita inginkan, mau naik jabatan, mau naik kedudukan, itu gunanya satu kembang bambu petuk ini. Atau di dalam kita ingin menjaga badan, kalau terjadi seorang lelaki pasti banyak rintangan, ya, seperti apapun. Nah itulah kegunaannya. Inilah untuk apa kegunaan bambu petuk itu banyak sekali tujuannya para sahabat ya. Sedangkan kekuatan si Nyai Ireng aja bisa dilunturkan dengan bambu petuk ini, kembangnya. Jadi luar biasa. Dengan ilmu sihir yang sangat hebat ini bisa meruntuhkan dengan kembang bambu petuk ini. Ini tujuannya. Karena kalau saya mau membuka dari cerita kembang bambu petuk yang sangat panjang, maka ini saya singkat saja. Kenapa barang ini ada di Kijagabaya? Karena Kijagabaya mendapatkan petunjuk dari Bunda Ratu. Jadi para sahabat, kalau nanti memang Anda membutuhkan tentang ada keluhan suatu apapun, penyakit, ya, bisa hubungi di nomor WhatsApp-nya Kijagabaya. Bisa Anda catat, ya, bisa kalian ingat, catat di nomor HP Anda ya, supaya nanti kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga, di permasalahan pekerjaan atau permasalahan di dalam rumah tangga tidak harmonis, terjadi retak, selalu tidak ada kenyamanan, ketenangan, bisa Anda hubungi Kijagabaya melalui nomor WhatsApp-nya Kijagabaya. Boleh Anda catat para sahabat ya, 0882 1303 9709. Anda bisa menghubungi kapan saja ke tempat Kijagabaya. Karena saya menyampaikan ini satu wasiat. Jadi satu wasiat dari Bunda Ratu, maka Bunda Ratu memberikan petunjuk kepada saya. Jadi kalau sampai wasiat ini tidak saya kasih tahu para sahabat-sahabat di mana kalian berada, saya merasa terbeban, terpikir, ya. Karena sangat berdosa sekali saya apabila tidak saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mengikuti perjalanan Kijagabaya, perjalanan sepertual dari Lampung. Ya, di sini saya nyatakan kekuatan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Padahal kalau saya pikir ilmu kekuatan dari Nyai Ireng itu sangatlah hebat. Dengan apa saya harus mengalahkan? Alhamdulillah, dengan ada satu hidayah dan petunjuk dari beliau ini, dari Bunda Ratu ini, saya mendapatkan satu petunjuk bahwa mahkota bambu petuk itu kembangnya itu sangat luar biasa. Tapi di situ bisa kita nyatakan para sahabat, jangan sampai Anda tertipu. Karena bambu petuk itu yang aslinya dikasih piring, dikasih air putih, dicemplungin satu biji, apabila dia ditunjuk dan sebatang apapun, dia akan mengikut. Itu yang aslinya. Ini saya buka. Jangan sampai Anda tertipu, nanti itu seperti padi, tapi dia bukan kembang bau petuk. Nah inilah apabila Anda permasalahan di dalam keadaan karena selalu mengikuti perjalanan Kijagabaya, saya tidak segan-segan memberikan satu mas kawin ini. Supaya yang selalu mengikuti perjalanan Kijagabaya ini, saya tidak akan saya simpan-simpan, apa yang saya dapat dari petunjuk Bunda Ratu ini akan saya beberkan. Sangat luar biasa. Nah inilah air yang rendapan dari bambu petuk itu, kembangnya. Kembangnya ini, kalau ditanya itu kira-kira berapa Kijagabaya sebotol? Tapi saya tanya dulu, untuk apa dulu? Ya. Seandainya kalau para sahabat-sahabat menanyakan, itu Kijagabaya kalau kembang bau petuk itu berapa satu butirnya? Tapi saya akan tanya dulu Anda untuk apa? Apa kegunaannya? Itu. Kalau memang
kegunaannya memang untuk dimanfaatkan untuk diri sendiri, tidak merugikan orang banyak, saya kasih. Kalau mas kawinnya itu nanti kita bisa bicarakan melewati hubungan WhatsApp saya antara kamu dan saya. Itu tujuannya. Tapi kalau Anda ingin mengobati penyakit ya, seperti penyakit tulang ya, rematik, encok, darah tinggi, atau memang kita sering kunang-kunang, banyak sekali kegunaan para sahabat ya. Jangan salah Anda untuk mengeluarkan sedikit tapi untuk bisa menyembuhkan segala penyakit. Ini gunanya. Untuk apa Anda bayar mahal kalau tidak menyembuhkan satu penyakit? Kalau kegunaan dari air kembang bau petuk ini obat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang yang ada yang bisa mendapatkannya selain di tangan spiritual Ki Jagabaya. Kalau Anda tidak percaya para sahabat, Anda bisa menunjukkan di mana tempatnya, di mana kembang itu. Saya akan lihat Ki Jagabaya. Silakan. Kapan Anda video call, akan saya nyatakan, akan saya buktikan. Kayak kemarin kan pernah yang dari Malaysia yang bertanya, Ki, saya mau lihat sih akar yang tembuk buku itu di mana? Akar kayu yang katanya tembuk buku. Itu dia melihat langsung. Saya video langsung ya. Saya relkan, ya ini kayunya dan ini akar yang tembuk buku. Karena dia minta akar itu apa? Akar itu ada untuk pengobatan penyakit tulang, ya, seperti rematik, pegal lindu, ya, sakit pinggang. Dia sakit pinggang sampai ke rumah sakit kemanapun dia tidak sembuh. Tapi alhamdulillah sekarang dengan dia mengonsumsi akar tembuk buku dari Ki Jagabaya, beliau ini yang dari Singapura, alhamdulillah sampai sekarang dia menyatakan subhanallah sangat luar biasa dahsyatnya. Karena apa yang diciptakan di atas bumi ini yang barang yang tidak masuk akal dari akal manusia itu akan ada faedahnya untuk badan kita. Ini gunanya. Karena Allah tidak akan menciptakan barang yang aneh kalau bukan ada tujuannya untuk manusia. Jangan salah para sahabat-sahabat ya. Walaupun mahal, kalau tidak memang tidak bisa mengobati, untuk apa? Walaupun harganya tidak seberapa, tapi khasiatnya yang perlu, persahabat. Ya inilah persahabat ya, saya buka kegunaannya kembang bau petuk ini untuk apa, akar tembuk buku itu tujuannya apa. Saya tidak akan nyimpan-nyimpan rahasia ini. Kalau bagi sahabat-sahabat kita yang ada di dalam rimba, dia lebih tahu, lebih paham kegunaannya. Ini. Tapi kalau sahabat-sahabat memang tidak meyakinkan, ini bisa saya meyakinkan dari mana? Kita buktikan. Itu. Saya akan membuktikannya. Makanya di sini, tapi tujuan saya akan saya tanya dulu. Kalau Anda menginginkan yang dari Singapura kemarin yang menanyakan kembangnya itu, dia meyakinkan gimana Ki Jagabaya saya bisa meyakinkannya. Saya yakinkan di sebuah piring, saya tunjuk di situ dan dia menyatakan. Kalau dia asli, dia akan ngikut. Tapi kalau dia tidak asli, dia tidak akan mengikut kita. Dengan begini dia akan mengikuti kita perjalanannya. Ya itulah. Kalau kembang bau petuk yang asli. Jangan sampai Anda tertipu, persahabat, karena banyak sekali orang menipu dengan cara begitu, mengatakan begana begini begitu begitu, tapi bohong semuanya. Buktinya, kalau yang telah disekap oleh si Nyai Ireng yang disihir hampir 2 bulan penuh, dijadikan kambing, alhamdulillah. Dengan saya berat sekali untuk mencari gimana jalan keluarnya, ternyata ada petunjuk dari Bunda Ratu memberikan kembang bau petuk ini kepada saya. Syukur alhamdulillah beliau itu sehat walafiat sekarang ini. Dengan diminumnya rendapan air kembang bau petuk ini, beliau itu kembali bisa bicara, murni lagi badannya, ya, nggak ada bulunya, nggak ada seperti kambing kemarin. Saya sangat bersyukur sekali ya dapat hidayah dari beliau dan dapat petunjuk juga, bisa mengatakan bisa membantu sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada. Karena saya tidak bisa memanggil Jekalo ya di sini karena Jekalo ini keadaan sudah sehat tapi dia tidak bisa kita tampakkan karena dia ingin menenangkan diri. Dia sekarang ingin menenangkan diri, ingin menyepi karena selama dia di dalam hutan itu dia disisa habis-habisan bersama Hercules ini.
Karena tujuannya adalah Hercules bersama si bujang hitam, nih ireng itu, mereka menginginkan kembang bau petuk itu. Karena tujuan mereka adalah ingin menguasai ya Selat Melaka ini. Karena mereka ingin menguasai tempat ini. Kalau bisa spiritual yang ada di sini akan dihabisinya. Itu tujuan Hercules ini. Kenapa para sahabat ya, Ki Jagabaya selalu mengatakan bahwa tidak ada di atas dunia yang paling kuat, yang paling hebat. Apalagi dari kejahatan-kejahatan ilmu-ilmu yang sangat bahaya sekali. Saya yakin, ya, keyakinan kita pada Allah yakin. Jangan sampai kita terperdaya dengan ilmu-ilmu hitam yang sangat merugikan badan kita sendiri. Ini gunanya, sahabat. Janganlah kita sampai terhirau kepada seseorang yang ingin menjatuhkan perjalanan kita. Harus kita pelajari. Harus kita banyak tahu. Karena perjalanan hidup ini kita tidak tahu di depannya harus gimana. Dulu Ki Jagabaya ini pernah sukses. Melalang melintang di dalam persilatan. Oh, Allah. kedatangan aku kemari meminta obat. Astagfirullah. Saya tidak, dengar, Hercules, kamu tiba-tiba muncul ke sini ini, kan saya sudah bilang, saya tidak akan memberikan obat sebuah gurumu itu. Karena saya kemarin sudah baik-baik meminta obat, tapi kau tidak mengasih. Sekarang secara paksa. Saya tidak akan mengasih kepada orang yang sangat merugikan Baik. orang banyak. Kalau Hercules. kau tidak mengasih kepada kami, padepokan kami bakar. Rupanya kamu sudah mengawasi tempat ini. Saya sudah mengeluarkan obat ini, rupanya kamu sudah ngawasin dari tempat ini rupanya. Hebat sekali tujuan kamu rupanya. Saya sudah mengetahui. Berilah obat kepadaku. Saya tidak akan memberikan orang seperti kamu. Ya. Kemarin kamu datang sudah pakai peci. Sekarang kamu datang sudah pakai arung-arung apa itu, kepala kamu ini. Katanya guru kamu ini sakti. Ya, hebat. Mempunyai tongkat sakti. Ternyatanya kamu masih diperintahkan datang ke sini lagi. Sudahlah. Berikan obat kepadaku. Dengar. Obat ini tak akan saya kasihkan kepada orang-orang seperti kalian. Karena kalian itu tidak menguntungkan untuk masyarakat yang di bawah bukit ini. Karena kalian pasti untuk menipu mereka, ya, untuk mengijangi mereka, untuk membohonginya. Karena ilmu sihir kalian itu yang ditakutin oleh masyarakat di sini. Hercules, dengar tidak kamu ini? Tidak aku dengar. Sekarang tujuan aku kemari ingin membakar padepokan apabila tidak diberikan obat kepada kami. Hercules, janganlah kamu terlalu sombong takawur ya. Karena kamu ini sama seperti guru kamu itu, ya. Terlalu sombong dan angkuh karena mempunyai ilmu sihir yang sangat tangguh. Nah itu kau tahu. Ya. Tapi kesombongan yang telah dijalankan gurumu itu musnah jadi air sekarang ini. Buktinya guru kamu mereka rangkak ke sini dan minta-minta untuk apa? Hah? Sudahlah. Aku tidak banyak cerita lagi kepada kau. Mendingkan obat itu beri kepadaku. Apa kau wajar di sini? Janganlah sombong kamu Hercules. Ya. Obat ini tidak akan saya kasihkan orang-orang seperti kamu. Karena kamu ini banyak merugikan orang banyak. Sekarang kalau aja belum begitu sehat, kamu tiba-tiba muncul sini. Kau tanya, siapa yang dirugikan oleh Hercules? Baru datangin orangnya. Banyak sekali yang telah kamu tipu, Hercules. Ya. Kamu yang pernah nangkap para gadis-gadis bawah bukit sana kan? Kampung Umbul Kecepit. Benar, itu karena melampiaskan tubuhku. Sekarang saya tanya, gadis-gadis para janda yang di Umbul Kecepit itu yang kamu tangkap, kamu bawa kemana semua itu? Orang-orang itu. Coba. Hah? Coba. Itu untuk lampiasku di malam hari. Sampai mereka yang lepas saya tanya, dia memandang Hercules itu seperti Arjuna, tampan. Rupanya hanyalah ilmu sihir belaka itu. Iya. Kalau dilihat dari mata batin itu mau anak ujubillah menjalik.
Sampai-sampai banyak wanita dikurungin di Bukit 12 itu. Apa kamu gunanya? Hah? Nah, itu lu tahu. Apa Kena. kau kepingin mau wanita-wanita tersebut aku beri? Sudahlah Hercules. Dunia itu tak akan selamanya bagi manusia yang hidup. Dengarlah itu. Iya. Itu menurut kau saja, Ki. Karena kamu itu mengikuti hawa nafsu. Iya. Hawa nafsu hanya semata. Apabila tidak sampai tersampaikan, dirimu merasakan dunia ini terbelah bagi dua. Percaya atau tidak? Sudahlah, tidak usah ceramah kepadaku. Aku Lebih baik berilah obat itu kepadaku. Apa ku bakar pada pekan ini? dengar dulu dakwahku. Tidak ada kekuatan di atas dunia ini ya yang kekal selain kehidupan yang berakhir. Bukan akhir kehidupan kita di atas dunia. Masih ada akhir dari perjalanan kematian kita. Ingat itu Hercules. Aku sudah mengingatkan. Tetap saja aku seperti Hercules. Seperti inilah yang kuinginkan. Kamu dalam keadaan yang sangat luar biasa ini ya. Gurumu dalam terluka. Aku sudah Kamu tidak sabar. Berilah obat kepadaku. Sebentar lagi Bujang Ireng akan datang di padepokan ini. Oh, bujang tua itu. Ya, benar. Dia akan datang ke sini. Ya, Tujuannya dia? tujuannya ingin membakar padepokan ini. Masya Allah. Wah, kurang ajar kau ya. Supaya kamu bikin saya. Benar. Karena kemarin saya lihat baik kepada kau. Sekarang inilah Kalian lihat yang tidak baik kepada kau. kalian ingin mengacak-acak padepokan saya. Iya benar. Dengar aku, Les. Kalau saya ingin melunakkan kalian hanya sekejap. Tapi gimana caranya saya menghadapi setan yang ada di dalam hati Anda ini? Ya. Sudahlah, berikan obat itu kepada kami. Akan saya berikan. Ya, ini air yang yang diharapkan gurumu itu. Air rendapan bau petuk ini. Ya. Gurumu menginginkan kembang bau petuk satu biji aja. Karena ingin membuka nur cahaya di badan dia. Dia ingin menjadikan seorang gadis. Dia akan menarik semua laki-laki yang ada di kampung bawah ini. Benar, seperti kau akan tergoda melihat kecantikannya. Nyirang. Padahal dia itu kalau saya pandang nenek-nenek yang sudah ratusan tahun. Saya tidak akan terpancing oleh gurunya kalian ini, si Nyai Ireng. Yang sudah tua bangka itu. Jangan-jangan kamu ini sudah dimakan si Nyai Ireng itu. Ya. Si iblis keparat itu. Sudahlah. Gak usah banyak bicara. Berilah kepadaku. Apa Saya mungkin secara kasar? saya akan memberikan ini. Tapi dengan syarat ya. Kalian bertiga nih pulanglah ke Gunung Kidul sana. Gak usah datang lagi sini. Kamu jangan menipu saya. Kedatangannya Ireng adalah dari Gunung Kidul itu. Ya? Saya tidak akan. Saya tidak akan percaya dengan omongan kau. Kemarin saya datang dengan etika baik, tapi ternyata kau tidak memberinya. Kalau kamu nggak mau keluar sini, kamu saya hajar. Tinggalkan padepokannya. Wajah! Wah! Pergilah kau sana. Aku les. Tunggu kedatangan aku pada Nyirang. Masya Allah, ya subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baru datang Allah lapor. Sini. Aduh, sini. Udah lama sekali saya tunggu. Seperti ada tamu. Iya, kamu dengar saya ribut sini tadi. Dia ini sudah tamu tidak diundang. Bukan kita tidak mau memberikan obat kepada yang bernama Hercules. Karena Hercules datang ke sini ini, jadi meminta obat ya air rendapan bau petuk ini untuk menyembuhkan gurunya. Tapi kalau saya kasihkan, ya mereka ini nanti akan menjadi-jadi. Mereka ini. Jadi biarlah dulu, biar mereka tuh sadar, biar mereka tuh sangat merasakan perih dan jerih kesakitan selama ini atau perbuatnya. Ini aja. Benar, Ki. Karena tujuan mereka kemungkinan mau mendapatkan obat ini, sehingga gurunya bisa cepat kembali pulih, sembuh dengan obat ini. Iya, tapi semalam itu saya ada perasaan yang tidak bagus saya ini terus. Karena perasaan saya kembang bambu petuk itu dipinta Nyai Ireng. ya bukan Bunda Ratu.
Jadi dalam mimpi itu Bunda Ratu memintanya. Apabila tidak saya minta, ada seseorang yang ingin mengambilnya. Dan Padepokan ini telah dibakar. Padepokan kita ini. Ya, dibakar sama mereka itu. Jadi itu satu petanda apa. Makanya ini saya tiwan-tiwankan. Hati-hati. Karena kalau tidak dihati-hatikan, banyak sekali tujuan yang tidak benar kayaknya. Apakah si Nyai Ireng ini akan menuntut balas atau dia ini akan mengancam ke wilayah hulu. Kalau wilayah hulu kan kita jelas dia akan bertemu dengan Bari Lampung bersama sepetual yang lain. Maka sampai sekarang pun dari terakhir kali bertarung dengan ini Aki, nah ini sampai sekarang dia belum juga kelihatan gitu. Sebenarnya dia pernah muncul ke sini dan merangkak. Dan dia memohon-mohon dan ngemis-ngemis dan minta apa yang minta dibersihkan racun di tubuhnya itu dengan setetes air kembang bau petuk itu. Tapi kemarin itu saya usir. Saya tidak akan memberikan kamu obat kecuali saya kasih kamu tinggalkan tempat ini dan pulanglah ke Gunung Kidul sana. Kamu gak usah datang lagi ke sini. Karena mereka ini asal usulnya dari Gunung Kidul. Si Nyai Ireng ini. Iya. Dari Pulau Jawa sana berarti. Pulau Jawa. Nyai Ireng ini dari Gunung Kidul. Pantasan ilmu hitamnya sangat luar biasa. Ya, ilmu berarti sihirnya. Benar sekali. Karena saat pertama kali Jarwo dulu saat jadi preman, Jarwo itu merekrut si Hercules kan dia kan bos preman dari Pulau Jawa. Nah itu. Makanya. Benar sekali. Saya selidiki pantasan dia tidak lepas dengan baju hitam dan celana hitamnya itu. Dari mana aliran ini? Ketika itu saya tanya Hercules, saya tanya Bujang Tua, itu sama aja. Mereka ini datang asal usul dari Gunung Kidul, baru nyebrang dia ke tempat kita sini. Waduh, jadi saya tanya di Jarwo, jadi gunanya itu si Nyai Ireng ini untuk mendapatkan kembang bambu petuk itu apa? Hercules ini dia bicara bahwa kegunaan itu kembang membentuk banyak sekali kegunaannya. Satu untuk perobatan, satu untuk apa tuh nur cahaya. Kalau pakai laki-laki itu ganteng katanya. Berminat semua wanita. Kalau dipakai wanita itu diminati oleh laki-laki. Jadi banyak benar kegunaannya. Apalagi kalau untuk kekuatan katanya kan segala macam. Jadi makanya disinilah Jarwo. Saya pikir dalam perjalanan ini, alhamdulillah karena keadaan kali ini sekarang sudah sehat ya kan, sudah kembali semula lagi. Makanya kita harus berhati-hati menjaga obat ini. Kalau bukan orang-orang tertentu atau sahabat-sahabat kita ya yang memerlukan, jangan dikasih. Takutnya mereka disalahjalakan. Kalau yang dipentai kembangnya di tujuan yang tidak benar, saya yang berdosa. Tapi kalau dipakai untuk kebenaran perjalanan hidupnya, untuk merubah nasibnya, tidak apa-apa. Bahkan kemarin juga si Hercules sempat bertemu dengan Jarwo. Dia pura-pura tobat sampai dia memakai peci. Nah ini, makanya dia pernah datang ke sini itu. Dia pakai peci, saya itu bingung. Ini peci ini dapat curi dari mana Hercules ini? Ini sudah ada motif lagi. Rupanya tujuan dia pura-pura itu datang supaya dia tobat, ada unsur tujuan dia ingin mencuri obat ini. Ini tujuannya. Masya Allah. Jadi gimana ceritanya waktu dia pura-pura jadi ustadz itu? Kemarin juga Jarwo sempat bertemu di pinggir jalan. Dia memaksa warga untuk berpura-pura untuk beli obat ini, Ki. Nah, jadi kemarin itu alhamdulillah bisa Jarwo cegah. Tadinya dia memohon kepada warga tersebut sehingga gimana caranya untuk mendapatkan air ini kepada Ki Jagabaya. Sedangkan uang itu uang warga tersebut. Nah, ini harus kita berhati-hati. Jangan-jangan suatu saat dia bisa menyelundupkan orang ke sini. Nah, itu Ki. Masuk akal itu. Iya. Memang unsur mimpi itu sudah banyak sekali yang saya pikirkan.
Memang yang Masya Allah. Jarwo ketahui, si Hercules itu orangnya sangat licik gitu. 1000 macam cara akan dilakukan oleh dia untuk bisa mendapatkan ini Obat ini. obat-obatan ini. Nah, setelah dia dapat obat ini, semuanya akan dikuasai, bahkan dia akan kebal katanya. Ya benar. Ya benar apa yang dipetunjuk dari Bunda Ratu itu. Karena dikatakannya obat ini nih, apalagi kembang bepetuk ini adalah untuk kekuatan, kegagahan, iya, untuk apa itu namanya yang dikasih di kepala itu, kalau ting bating astagfirullahaladzim ya, kalau ini mah untuk susuk, iya, untuk penglaris di usaha, iya, banyak sekali, makanya saya berhati-hati benar. Kenapa Bunda Ratu menjatuhkan kepada saya Murtika ini ingin jadi bencana. Jadi Tapi Ki, kita juga harus berhati-hati Ki. Jangan sampai nanti kira-kira ada subscriber yang ini beli, ternyata itu suruhan dari si Hercules Ki. nah ini dia Nah, nipu kita. Benar. Jangan Hercules nanti bisa bayar masyarakat, Heeh, pura-pura dia minta obat. benar. Ini akal, karena Hercules ini akalnya sangat panjang sekali. Benar. Akalnya ini kayak akar alang-alang dia ini sebenarnya orangnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang menginginkan ini obat ini harus video call dengan Ki Jagabaya Iya, ya. iya Untuk bisa langsung. Tidak bisa. memastikan Iya, tidak bisa. bahwa benar-benar dia membutuhkan, bukan suruhan dari si Hercules. Ya, itu satu. Karena saya ingin tahu dulu tujuannya apa, apa itu kan harus mendetail. Karena ini tidak sembarang obat ya. Kalau obat-obat banyak obat-obat ya, tapi kalau ini kan memang sakral ya. Satu dari Bunda Ratu barang ini sangat sakral sekali. Maka saya nyatakan kepada sahabat-sahabat saya, subscriber saya di mana kalian berada, apabila ada yang mengatakan bahwa saya mempunyai kembang bepetuk, tes dulu di atas piring, liatin airnya. Apabila ditunjuk bin siapa, bin Adam, bin siapa, bin Sepulan ya, kira-kira dibeginikan dia ngikut tidak. Apabila dia tidak mengikuti apa yang ditunjuk dia atas air ini, berarti itu adalah palsu. Jangan dibeli, karena sangat bahaya sekali. Saya minta para sahabat saya ya, supaya Anda tidak tertipu. Siapapun mengatakan bahwa saya mempunyai mahkota kembang bepetuk, kalau yang asli saya buka, saya ini satu mas kawin untuk Anda, supaya Anda tidak tertipu siapapun mengatakannya. Anda lihat satu biji pun, Anda lihat di piring itu, apabila ditunjuk begini pun tangan Anda, apapun yang menunjuknya, dia mengikuti, ya itulah asli. Apabila dia tidak mengikuti, itu palsu. Jangan-jangan itu adalah kembangnya padi. Ini para sahabat ya. Nah, ini para sahabat juga saya yakinkan, jangan sampai Anda tertipu kepada obat-obat yang lain. Walaupun mahal tapi tidak ada kesembuhannya. Ki Jagabaya ini ada sebuah mas kawin dari Ki Jagabaya ya, untuk obat segala obat ya, seperti rendapan akar tembuk buku. Akar tembuk buku bukan akar yang lembut persahabat ya. Anda ingin meyakinkan Ki Jagabaya, saya hubungi kamu, saya ingin lihat mana akarnya. Itu kayu persahabat, kayu besar segini, batang kayu yang akarnya bertemu. Itu akan saya buktikan. Anda ngebel saya akan saya tunjuk ini akarnya. Biar real para sahabat, saya tidak akan mencuri kucing di dalam karung ya. Karena semua ini sedikit banyak satu amanah. Ini saya dapat amanah dari Bunda Ratu, dan apabila tidak saya jalankan amanah ini, saya sangat berdosa sekali sahabat. Inilah kegunaannya. Saya bisa membantu Anda, Anda bisa membantu Ki Jagabaya dalam sedikit pun dalam perjalanan hidup kami. Benar sekali. Bahkan saat Jarwo dulu saat terluka parah Ki Jagabaya, dengan minumin obat ini, alhamdulillah sampai sekarang Jarwo sehat walafiat kembali ya. Nah itulah gunanya. Makanya kita ini saya titipin kamu Mas Jarwo. Nanti suatu saat saya nanti mau turun gunung dulu. Karena saya lihat sembako di belakang itu sudah habis. Kamu nanti jaga dulu di sini. Terus saya mau turun gunung dulu, mau beli sembako. Hati-hati nanti apabila ada yang menyerupai tentang apa dan yang saya, jangan sampai kamu tertipu. Karena saya takutkan jelas Jarwo amanya Ireng ini yakin berkeliaran mereka nih, gimana caranya untuk mendapatkan sebuah obat ini. Apabila di tangan mereka sudahlah ya musnahlah semua ini.
Karena kekuatannya Ireng itu yang pernah saya lihat, tapi pusakanya itu ada di tongkat saktinya. Ini sebenarnya saya dibocorkan oleh Hercules. Karena waktu Hercules menyekap Dekalo di sebuah tempat, Hercules telah bercerita kekuatan gurunya itu ada di tongkat saktinya. Itulah waktu lengah lah ceritanya si Nyai Ireng ini tidak membawa tongkat saktinya itu. Berarti bagaimana caranya kita harus bisa mendapat tongkat itu, Ki? Nah, makanya saya ini nanti akan menghadap Bang Lampung, menghadap menemui seperti yang lain ya, minta bantuan supaya nanti kita bersama untuk mencabut tongkat saktinya itu. Benar, Ki. Itu harus dimusnahkan. Ya. Kalau perlu nanti kita bawa 40 kiai ya di Bukit 12 itu, biar kita nanti rame-rame membantu wiritan, kita leburkan. Ya, harus kita leburkan. Karena pusaka saktinya itu itulah rajanya jin yang turun dari Gunung Kawi itu pegangannya. Dan juga senjata tongkat saktinya itu Hercules itu bisa bicara kata bambu. Bambu itu, iya. Bambu. Makanya kenapa sampai Nyai Ireng ingin mendapatkan kembang bau putih? Rupanya dia telah mendapatkan tongkat saktinya itu. Rupa dari bambu. Itu mau dikawinkan sebenarnya. Tongkat sakti itu sama mahkota ini. Ini Berarti tujuannya ini. seandainya nanti mereka mendapatkan ini, nah itu mereka akan pertama sakti. Wah, kekuatan yang sangat luar biasa. Iya. Bisa jadi akan menguasai jagat raya Wah, ini nanti. Bisa dihabiskan Ini ancaman semua. terbesar bagi kita berarti. Bukan besar-besar lagi kalau terjadi ini. Nah, kita lantak luntung ini, hancur-hancuran. Setelah dia menghabiskan kita, jangan-jangan dia ini nanti memanggil lagi anak buah yang ada yang dari Gunung Kawi suruh turun ke sini semua, yang tidak bisa tembus dari mata kita. Itu banyak kejadian. Kenapa waktu kita masuk hutan Bukit 12 kita lihat itu kayaknya ini siapa Hercules. Waktu kita Uber bukan Hercules. Seperti ada yang datang. Apa kita tutup dulu sedikit? Oh, Karena tidak enak. Kayaknya tidak apa-apa kalau beliau mau masuk. Ya, itu ya baiklah. Kalau gitu kita lihat dulu ya siapa tamu kita ini. Siapa tahu nanti kita takutnya ada apa-apa ya kan. Nah, itulah tujuannya. Tapi ya kita harus berhati-hati juga ya. Karena sangat baik sekali. Karena Nyai Ireng itu mahkotanya adalah di kembang bau petuk itu. Ini. Jadi ketika dia telah meminumkan kembang bau petuk itu, ditaruhnya di sini ya, di jidat ini. Dia katanya kayak bisa menipu Bunda Ratu saking kecantikannya. Jangan-jangan dia dulu cuma bersekutu dengan malampir. Itu alirannya, satu perguruan mereka sebenarnya itu. Ya. Itu satu perguruan mereka itu. Karena sangat bersyukur sekali kita ini ya. Karena tadi malam itu banyak sekali spiritualnya datang ya berkunjung ke sini karena tidak saya liput ya. Itulah sekarang berdatangkan spiritual kita ini mengatakan kabarnya gimana kalau sudah sehat alhamdulillah. Sedikit banyak mereka tuh ya walaupun sedikit tapi membantu kita. Itu malah ada yang bawa beras dari malam itu, skeber itu ada yang banyak sekali. Kita sangat bersyukur sekali. Walaupun kita ada di atas bukit ini dapat bantuan ini. Tapi ya itulah namanya perjalanan hidup kita ini kan macam-macam Jarwo. Seandainya kalau siapa itu Nyai Ireng itu masih gadis, udah saya nikahin sebenarnya. Ya, karena dia itu udah nenek-nenek Nyai Ireng itu. Karena ilmu sihirnya itu sangat luar biasa sekali. Punya ilmu sihir itu saja. Iya. Sebenarnya Ireng itu kalau dapat kemarin tuh saya tanya kan kalau nggak saya jodohin aja deh tuh. Ilmu sangat tinggi orang itu luar biasa ilmu tingginya. Masya Allah ya. Tapi saya ini sudah lama sekali ya sahabat kita yang nggak pernah muncul ya. Kan kemarin juga Jarwo sempat mau menuju ke tim-tim Betul Bangger Ki. Cuman selalu saja Ki ada halangan dari rintangan di jalan ini. Masya Allah. Jadi preman itu selalu menghadang. Allah Akbar. Jadi seolah-olah
kita ini tidak diperbolehkan untuk apa namanya menyambangi saudara kita. Begini Jarwo, saya ini takut ya, siapa ini Nyai Ireng ini ada kaitannya dengan yang terjadi huru hara di tempatnya Lampung ini sekarang. Kenapa? Sekian bertanya ya, sahabat kita tadi malam bercerita, iya, banyak sekali terjadi sesuatu sekarang ini. Kena. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya tidak menyangka. Alhamdulillah Rami. Jadi kata orang awak itu lama tidak masuk. Iya. Bagaimana kabar Jarwo? Alhamdulillah. Subhanallah. Mulaga. Mulaga sendiri gimana di Mulaga? Sehat walafiat Ki Jagabaya. Alhamdulillah. Karena hari kali ketemu saat Mulaga berangkat Oh ke ya. Bukit. Jadi Mulaga sempat ibaratnya upahan Ki Jagabaya. Kayaknya sekarang semakin ganteng aja. Ya alhamdulillah mungkin sebenarnya dibilang Iya. kurus ya masih kurus ya mungkin Semakin maco aja sekarang ini. aura dari Ilahi Rabbil Izzati. Subhanallah. Apa dengar-dengar sudah dapat jodoh? Belum. Nah, di Bukit justru begini Jagabaya. Gimana? Ya. Sebenarnya Mulaga trauma. Tidak mau lagi dalam artian untuk mencari pendamping hidup. Tapi kalau takdir berkata lain, karena kita juga normal. Iya Iya benar kan? benar. Butuh seorang yang ibaratnya bisa bercanda ria. Karena kata orang Hindustan itu, kabi kusi kabi ham, hidup ini kadang suka kadang duka. Benar Mulaga. Tapi ngomong-ngomong ini sedang membicarakan apa? Sudah begini Mulaga. Jadi di dalam 2-3 bulan ini saya ini dapat musibah. Apa Jagabaya? Jadi musibah ini memang tidak saya gembur-gemburkan. Jadi Oh. sangat jauh saya mau turun bukit. Jadi saya ini udah kehilangan santri saya, Jekaloy. Astagfirullahaladzim. Jack Aloy. Iya. Memang kemana gerangan dia? Ceritanya sangat Jarwo, panjang mohon sekali. maaf ya. Ya. Jadi Jekaloy ini telah diculik oleh bernamanya Hercules dengan si Nyai Ireng. Berarti kalau memang Hercules, Ronald ada andil dari kejadian semua ini. Bisa jadi. Kena. Ingat Ronald? Kan dulu Jagabaya pernah apa namanya Maduken, Ya, Maduken bukan dulu. untuk menyunatkan dia, Ya, tapi benar. tidak mau tobat juga. Habis kambing saya menyunatkan dia itu. Astagfirullahaladzim. Karena dia saya sunatkan, saya muslim kan waktu itu kan, jual kambing saya ada 7 itu habis. Ya. Setelah itu dia brutal lagi orang Ya itu. itulah, karena bujuk rayu ya mungkin Ya. mereka ini Maduken. kabar beritanya. Saya pun belum sempat bertemu Ya. dengan Raja Preman itu. Sempat bertemu dengan Supeng saja. Tapi katanya Raja Gimun lah bikin huru hara kembali menantang sampai menantang madu itu kalau tidak dalam 1 minggu ini tidak terpenuhi dalam 1000 botol ya maka karena mereka mengatakan subscriber itu pada kere kalau memang terpenuhi sampai 1000 botol maka mereka akan menceburkan ke laut. Astagfirullahaladzim. Jadi nah ini kesombongan tadi Jagabaya Jarwo Iya, karena mereka benar. sombong menantang tidak akan bisa karena kere semua. Jangan-jangan Gimunnya ada kaitannya sama si Nyai Ireng. Bisa jadi Iya. ya Ireng Karena- memang sering datang. Nyai Ireng ini adalah dari apa Gunung Kawi. Ya Allah, itu kata Papa Sugi kan Jagabaya. Iya, jadi dia inilah menyihir si Jekalo jadi kambing. Bandingkan waktu ngomong itu ya, ketika Jekalo saya bawa ke sini, nah dia masih berbentuk kambing. Saya bingung gimana saya bisa menjadikan dia sebagai manusia lagi. Alhamdulillah dengan terangkat jam 1 malam saya ditemui Bunda Ratu. Iya. Diantarin sama Bunda Ratu tuh kembang bambu petuk. Oh. Itu disiramkan, diminumkan, ditunggu beberapa jam, ditutup sama apa tuh pelepah pisang mas, ya. Sebelum kata dia bersuara manusia jangan dibuka-buka. Jadi saya tutup ya. Ketika jam 1 malam saya lagi wiridan, dia manggil assalamualaikum. Saya kira siapa? 3 kali saya lihat, suara dia, baru saya buka. Barulah dia semula. Tapi Saya sangat suka kenapa sekali. seolah-olah sekarang ini raib? Kenapa? Ya karena saya simpankan, dia ini malu tadinya. Malunya kenapa? Tadi dia berbulu badannya, kayak kambing. Dia disihir mulai. Disihir. Jadi hewan. Jadi Nyai siapa tadi? Nyai Ireng. Jadi Nyai Ireng ini ilmu sangat tinggi. Dia ini pesihir yang sangat luar biasa. Rata-rata.
dia ini keluaran dari Gunung Kawi. Memang rata-rata kalau dari Gunung Kawi, yang mohon maaf ini bukan Nah, menyudutkan ataupun suatu tempat, bukan ya. bukan. Memang untuk jalan pintas seseorang mencari kekayaan, entah Ya semuanya di situ. menumbalkan apa, semuanya Ya. ada berada di situ. Nah, jadi Nyai Ireng ini turun dari Gunung Kawi ke Bukit 12 ini. Isunya mencari kembang bepetuk. Ternyata Hercules lah menemukan di tempat ini. Tapi alhamdulillah tidak dapat. Iya. Memang gembar-gembornya, entahlah pas sekedar isapan jempol belaka. Ah, Bulaga pun belum sempat bertatap muka dengan yang namanya Hercules ini. Nah. Katanya Hercules ini raja preman yang paling ditakuti, disegani lawan-lawannya. iya, Punya ilmu rawa rontek, Benar. punya ilmu lembu sekilan. iya. Tapi yakinlah, ilmu hitam tidak akan menang yang namanya ilmu dengan melawan ilmu putih. Iya benar. Jadi alhamdulillah saya sudah disambangi oleh Amin. beliau ini kan. Saya tidak nyangka sekali, saya lihat saya dari depan ini, dari bujang dari mana. Kalau dari belakang tadi, wah ini kayak kita Bukan. Sebenarnya begini, ini kalau mau alkisahnya, Ya. ini sekedar bercerita. Gimana? Sebenarnya pakaian Bulaga ini sudah habis dibakar saat itu, mohon maaf, dibakar Bang Udin Botak, Ki Uyut Notorogo. Tapi alhamdulillah, Ki Uyut Notorogo saat ini seperti remaja umur 17-an. Alhamdulillah. Rambut sudah dicukur, iya. Sudah kembali lagi. Sudah kembali lagi. Jadi Subhanallah. aura-auranya, aura-aura ibaratnya idaman hati seorang wanita muncul dan amat sangat mencolok sekali. Luar biasa. Banyak yang terkesima melihatnya. Subhanallah. Ternyata Ki Uyut Notorogo yang digadang-gadang tua renta bongkotan segala tidak terjadi. Ya benar. Tapi dia sudah mendapatkan jodoh belum? Belum. Dulu saya dengar aman Neng Reni dulu. Nah inilah Gimana? perpisahan dengan Jeng Reni itu yang membuat dia ini luluh lantah hatinya. Astagfirullah. Remuk ning jero. Sebenarnya begini Bang Laga. Apa? Kalau sebenarnya dulu itu maka saya majukan, siapa tahu kehidupannya berubah. Kalau dia taunya begini, mendingan saya yang maju. Karena saya ini ingin mencari pendamping sekarang ini. Kalau jaga bayi Ya. tidak perlu saya sanksikan. Sebenarnya mohon maaf ya, tidak perlu kita pakai yang namanya Ya. guna-guna Enggak ilmu usah. apa namanya Ya. gendam, tidak perlu. Enggak perlu. Karena aura-aura Benar. ibaratnya wajah Ki Jaga Bayi juga sudah menarik apa namanya hati seorang wanita. Saya yakin Bisa. itu Jarwo. Bisa aja. Tapi sistem padi makin berisi makin menunduk. Tidak, Gitu. saya ini sekarang ini mendatarkan diri untuk para wanita-wanita yang memerlukan pendamping seorang Celah itu banyak. lelaki. Celah itu banyak Ki Jaga Bayi. Saya yakin itu. Tapi Jaga Bayi terlalu menutup diri Jarwo. Itu tidak mau ibaratnya agar seorang wanita menjeruak masuk ke dalam hatinya. Jadi sudah lama di sini. Ya, alhamdulillah saya ini baru pulang dalam 1 minggu telah mendapatkan cekalo ini kan. Nah, jadi apa tuh Nyai Ireng ini bersama bujang tua ini, Hercules ini selalu mendatangi dan meminta obat, tapi tidak saya kasihkan. Bang. Jangan, itu sangat Ya. bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau sampai itu terjadi, maka mereka akan seolah-olah mereka ini paling kuasa. Iya, Karena saya tahu apa bambu betul tadi. ya kayak Nah, itu kembangnya itu. kan keampuhnya sangat dahsyat. Jangan Jaga Bayi. Nanti lama kelamaan mereka akan menginjak kepala kita. Kalau nanti Bulaga Ronald sudah memang mengenal dengan Hercules, ya jelas ancaman paling berat nanti. Saya yakin ini berantai. Ya. Saya yakin mereka ada hubungan kait mengait. Nah, inilah kepintaran Raja Preman Gimun. Ah. Dia mengotak-ngotak mencerai-berai kita agar kekuatan kita tidak bersatu. Oh, astagfirullahaladzim. Ini tujuannya ya. Iya, di sisi lain Udin Botak bersatu kembali dengan Raja Gagah Hitam. Astagfirullahaladzim. Iya. Dengan si Raja Gagah Hitam. Raja Gagah Hitam. Di segala sisi mereka. Di segala menyerang. sisi. Mereka menghancurkan selalu memakai Depido et Tempera, mengadu domba. Terus dari hutan ke hutan, siap spiritual pasti datang oleh mereka. Wajar kalau gitu. Nyai Ya. Ireng kemarin datang marah-marah, dia memanggil namanya anak buahnya yang telah berkeliaran, katanya si Gagah Hitam, mama sampai itu. Wajar. Mereka kena tersebut juga yang namanya Ronald itu. Iya. Masuk di akal. Ini hati-hati nih Jarwo. Untung aja ada sahabat kita datang membocor masalah ini. Iya. Ini satu terkait yang Itu juga maksudnya kedatangan saya tujuan kemari. Yang pertama silaturahim. alhamdulillah. Yang kedua akan membocorkan rahasia yang misi besar bagi mereka ini.
Berarti sekarang ini dalam ancaman besar. Iya, dan yang ketiga, kalaupun tahu memang Jaga Bayi sudah menemukan jodoh, kok Bulaga tidak diundang? Nah, ini permasalahannya, Jarwo. Begini. Itu permasalahannya. Bisa tenang dulu. Eh, Kena satu dapat hidayah. Karena kehidupan itu kalau pusaka tanpa sarung, oh iya. nah, tidaklah enak dipandang mata. Jadi hidayahnya ini, saya ini sekarang ini mempromosikan diri. Apabila saya mendapat pendamping, Bulaga akan saya panggil. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih Jaga Bayi. Mudah-mudahan cipratan kemang-kemang di taman tadi Ya. Bulaga ikut Nah cipratan. ini, Iya. saya pun tidak memilih warna dan suku. Iya, tidak usah. Itu aja tujuan Jangan saya itu. ini. Yang penting hatinya. Ya, mau sama-sama seiman sejalan. Itu kan perjalanan hidup. Namanya kita perjalanan hidup pula ya. Benar. Banyak sekali cerita perjalanan hidup Oh ini. iya. Ya Bang Jack, itu Bang Jack itu manggil Jarwo. Oh, kamu keluar dulu lah sebentar ya. Ya, tanyain dulu situ. Permisi dulu nih. Kalau Oh iya, mau mana Jarwo? suruh masak kopi dulu. Masak kopi Oh, dulu. bikin kopi ya. Kopi kita datang ini tamu ini. Iya. Enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bulaga begini. Oh iya gimana? Saya itu sekarang ini merasakan kalau tidur itu kok kadang-kadang terbisik-bisik gitu kan. Terbisik-bisik seperti tidur didamping seorang wanita. Iya. Makanya aku tuh, apakah Jaga Bayi akan mendapatkan jodoh ya? Tapi aku bingung jodoh ini dari mana datangnya. Ini gitu begini kan. juga Pak ya. Aku suka bingung Bukankah soalnya. jodoh mau rezeki itu yang Maha Kuasa telah mengaturnya? Iya. Memang mungkin kita tidak berkehendak, tapi kalau takdir mengatakan seperti itu ya kenapa ditolak juga Pak ya? Karena mungkin itulah sisi yang rusuh yang telah menghilang selama ini. Ya benar juga ya Bulaga ya. Aduh, subhanallah. Kadang-kadang kalau terpikir cerita kayak gini kayak kita tuh masih muda aja. Iya, Pak ya. Masih umur masih 15-an. Iya, benar Masih juga. kepengen. Jadi seandainya sang waktu dapat diulang kembali Jaga Bayi, alangkah indahnya waktu ini. Siapa Jaga Bayi? Pas kebenaran. Yang pura-pura tidak tahu dulu nih. Apa itu? Yang pura-pura tidak tahu. Kayaknya Ya kalau ini saya tahu, ini siapa Jaga Bayi? ini Hercules. Yang ini, kalau nggak salah dia nih, yang ini yang habiskan kambing saya 7 kemarin yang saya sunat itu. Iya, Jaga Bayi. Oh. Pasti Bulaga ini yang ngasih tahu. Kok ngasih Itu tahu? sudah lama sekali itu. Astagfirullah. Pakai sarung, kayak sudah termasal tapi tidak tahu terima Iya. kasih. Jaga Bayi, ini yang namanya Hercules. Ini namanya Hercules. Ini Kau enggak. belum tahu dengan saya. Akan bos. Justru saya menanya kepada Jaga Bayi. Iya. Coba kamu dulu Makanya saya dulu. bertanya, saya tidak tahu dengan Anda. Dulu Saya tidak lama-lama di sini. Ya. Cuman menginginkan obat tersebut. Kami menginginkan itu. Apa yang kamu Air tunjuk? putih itu, air itu. Namun dalam tas itu kami juga mau. Oh, berarti mereka menginginkan air putih ini berarti. Dan juga Obat kami tahu ini. tanya di mana aja kalau. Coba kamu di sini dulu ini Hercules, kamu di sini naiklah sini dulu kamu. Tidak usah. Gak usah suruh-suruh. Yang sopan di. Iya, Bagaimana dia yang tua akan sopan menghargai dia. yang muda kalau yang muda tidak pernah menghargai yang tua? Iya. Oh, berarti kalian ingin sopanan kami Bukan gitu. kan digila hormat, bukan buat ya harga sedikit Iya. lah Dodo. Tidak perlu menghargai kalian. Biar Cuma enak. saja. Jangan petata Coba. petenteng berlagak film seperti itu. Enggak. Kalau dia ini, saya kenal dia ini si Ronald ini Iya. yang habiskan Mat Gepen kemarin. Jadi kalau sebuah lagu itu kekasih yang telah menghilang. Iya, kambing 7 Iya, saya benar. sunatkan. Hmm. Sudah selesai sunat, saya yang mau dibunuh sama si Ronald ini. Benar, Diancam ini.